Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar bersama tema 3 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Langkah-langkah mengurangi pemanasan global, operasi penjumlahan dan pengurangan terkait waktu, serta praktik melipat baju. Setelah menyimak video, diharapkan kalian dapat: pertama, bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan percaya diri. Kedua, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Ketiga, mengidentifikasi teknik melipat kain dengan benar. Dan yang keempat, menggunakan bermacam teknik melipat kain dengan minimal menggunakan satu teknik. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud yang terjadi pada es di kutub utara dan selatan karena efek pemanasan global. Apakah kalian tahu apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming terjadi pada saat suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Penggunaan listrik yang berlebihan serta penebangan dan pembakaran pohon-pohon di hutan secara sembarangan. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Pada peristiwa mencairnya es di kutub, terdapat perubahan wujud. Perubahan wujud yang terjadi adalah es menjadi air. Es termasuk benda padat, air termasuk benda cair. Peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, kamu baru saja menyimak paparan tentang pemanasan global. Kamu dapat menuliskan kosakata baru yang belum kamu ketahui artinya. Cobalah temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus ya. Lalu buatlah kalimat dari kata-kata tersebut agar kalian lebih memahami artinya. Bagaimana? Dari paparan tadi, tahukah kamu apa yang menyebabkan pemanasan global? Apa yang terjadi pada es di wilayah kutub ketika pemanasan global terjadi? Perubahan wujud apa yang terjadi saat es mencair? Apa yang terjadi jika es di kutub terus-menerus mencair? Dan bagaimana mengurangi laju pemanasan global? Apa yang dapat kalian lakukan? Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Sekarang cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Kamu bisa berdiskusi bersama temanmu. Yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Kedua,
Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Tuliskan dalam bentuk laporan ya. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang benar. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Yuk, kita lihat apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya untuk mengurangi pemanasan global. Ternyata Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Apakah kalian juga senang bersepeda seperti Siti? Pernahkah kalian menghitung waktu yang ditempuh untuk naik sepeda dari satu tempat ke tempat lain? Jika waktu yang ditempuh Siti pergi ke sekolah adalah 90 menit, berapa lama waktu yang ditempuh dalam satuan jam dan menit? Ingatkah kalian cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Perhatikan ini, 90 menit terdiri dari 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit dapat kita ubah menjadi 1 jam. Jadi 90 menit sama dengan 1 jam lebih 30 menit. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit, pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Bagaimana? Tahukah kamu cara menghitungnya? Ini merupakan operasi penjumlahan terkait waktu. Maka dapat ditulis 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Langkah yang pertama, tambahkan jam terlebih dahulu. Jadi 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian tambahkan menit. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 70 menit. Dari 70 menit kita ubah ke dalam jam yang menghasilkan 1 jam 15 menit. Sehingga 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yang berada di luar kota dengan menggunakan motor adalah 1 jam 30 menit. Dengan menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Ini merupakan operasi pengurangan terkait waktu. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Langkah yang pertama, kurangkan jam terlebih dahulu. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Kemudian kurangkan menit. 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan 25 menit. Sehingga 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 0 jam ditambah 25 menit sama dengan 25 menit. Contoh lain, hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Langkah yang pertama, jika menit pengurang lebih besar daripada menit yang dikurangi, maka jam yang dikurangi diambil 1 jam untuk dikonversikan ke dalam menit. 8 jam 45 menit. 8 jam kita uraikan menjadi 7 jam 60 menit. 7 jam 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit.
Langkah yang kedua, selesaikan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Sekarang cobalah berlatih menyelesaikan soal berikut ini. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Manusialah yang mengakibatkan kondisi di bumi menjadi tidak nyaman. Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi nyaman untuk ditinggali. Manusia harus menjaga bumi agar terus nyaman untuk ditinggali. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi ya. Keterampilan ini sangat kamu butuhkan hingga kamu dewasa nanti. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat ya. Kita sudah belajar mulai dari pemanasan global sampai teknik melipat. Adakah yang belum kalian pahami? Tulis di komentar ya. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kita dapat belajar dengan nyaman. Marilah kita peduli dengan bumi tempat tinggal kita, dengan cara menjaga lingkungan. Mulailah dengan hal yang sederhana untuk menahan laju pemanasan global, seperti penghematan listrik, penggunaan sepeda untuk berangkat ke sekolah, memelihara tumbuhan, menghemat listrik dan air. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.